Sementara itu pengamat sepak bola M. Kusnaidi memprediksi Ramadan Sananta akan dipilih Sinteyong menggantikan striker Rafael Struijk. Sebelumnya Rafael Struijk dipastikan absen dalam laga semifinal menghadapi Uzbekistan di Piala Asia U23 besok karena akumulasi kartu. Ramadan dan hoki ya, Sintayong punya beberapa alternatif strategi ya. Yang pertama misalnya dia memainkan yang namanya false nine atau bermain tanpa striker utama. Ini kadang-kadang juga dilakukan oleh Sintayong di beberapa pertandingan di tim-tim yang pernah dia tangani, terutama di timnas senior. Dia bisa memainkan seorang pemain yang main di posisi nomor 9, tapi sebetulnya dia bukan seorang striker. Misalnya Marcelino bisa main di sana, Witan juga bisa main di sana. Karena Witan ini termasuk pemain yang cukup versatile ya, kemampuannya bisa di berbagai posisi. Dan itu memungkinkan kalau dia mau mainkan Witan di sana, kemudian mengisi posisinya dengan Fajar Faturrahman atau dengan Schroyer ya. Jadi pilihannya ada beberapa, tapi pilihan yang paling realistis memang tetap bermain dengan 3-4-3 dengan seorang striker sebagai target man. Dan itu pilihannya sekarang ada dua, selain Ramadan ada Hoki. Nah kalau secara realistis sebetulnya yang paling ideal tentunya Ramadan ya, karena dia berpengalaman di Liga 1, merupakan pemain utama. Dia juga pernah bermain di tim U23 sebelumnya ya, termasuk bermain menghadapi Uzbekistan. Jadi pilihan paling realistis memang Ramadan. Cuma kadang-kadang Sintayong kan juga punya pertimbangan-pertimbangan yang seringkali tidak dipahami semua orang, dan tidak mustahil juga Hoki main di sana. Kalau saya secara pribadi menganggap kehadiran Ramadan penting ya, karena kita akan berhadapan dengan lawan yang tipikal mainnya itu Eropa Timur. Mereka bermain disiplin, mereka punya pemain-pemain yang posturnya bagus, tinggi, kekar, bola atasnya bagus, dan itu dibutuhkan kita juga di lini depan seorang striker yang bisa berduel dengan pemain-pemain belakang lawan, sehingga ada pemain lawan kemudian punya target yang harus dikawal, dan itu akan menciptakan ruang-ruang yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh entah itu oleh Witan, oleh Marcelino atau Kelly Schroyer, sehingga kita tidak terpaku kepada Ramadan atau striker lain sebagai pencetak gol. Jadi fungsinya Ramadan nanti yang saya harapkan adalah seorang pemain yang mengganggu konsentrasi bek-bek lawan, lalu peluang yang diciptakan dimanfaatkan oleh Marcelino, Witan atau yang lain. Ya, yang harus diingat bahwa Ramadan ini kan juga bagian dari skuad yang sebelumnya main memperkuat beberapa tim di level usia ini ya. Dan kita pernah bertemu dengan Uzbekistan di Asian Games kemarin, dan beberapa pemain di timnya Sintayong sekarang itu juga main waktu itu. Jadi itu pengalaman yang saya pikir cukup berharga, di mana saat itu kita di fase gugur bisa membuat pertandingan berjalan sulit melawan Uzbekistan, dan akhirnya terpaksa harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Nah saat itu yang dilakukan adalah kita memaksa Uzbekistan tidak bisa berkembang di lapangan tengah. Kita melakukan pressing-pressing yang berani, kita mengimbangi permainan mereka, dan pada saat bersamaan kita melakukan serangan-serangan balik yang membuat lawan akhirnya waspada, tidak terlalu berani bermain keluar. Nah, cara ini saya pikir bisa dilakukan juga oleh Sintayong. Sintayong harus bisa membuat lapangan tengah bisa diimbangi dengan memainkan pemain-pemain yang punya kemampuan menguasai bola dengan baik, mengontrol dengan baik, membagi bola dengan baik, dan pada momen tertentu bisa memanfaatkan kecepatan Witan, kecepatan Marcelino untuk menembus pertahanan lawan dan menjadikan ancaman bagi pertahanan Uzbekistan. Jadi kalau main normal, mengikuti cara mainnya Uzbekistan, kita akan sulit. Uzbekistan ini tim yang matang ya. Tim yang sekarang berangkat ke Piala Asia U23 itu sebagian besar adalah tim yang kemarin merebut medali perunggu di Asian Games 2022. Ada Jalaloddinov, ada Kusanov, ada Norcaev, dan lain-lain yang semuanya main di Asian Games kemarin. Jadi tim ini sudah padu, sudah matang, dan sekarang ini merupakan puncak mereka sebelum mereka beranjak ke level di atasnya, level senior. Kemampuan mereka bermain di Eropa ya, pengalaman mereka bermain di Eropa dengan postur Eropa yang mereka punya, mereka akan memberikan sentuhan Eropa dalam permainan kita. Pemahaman tentang bagaimana menghadapi tim-tim Eropa. Karena seperti yang saya bilang tadi, Uzbekistan ini kan pecahan Uni Soviet. Jadi meskipun di Asia, tapi mainnya tuh rasa Eropa. Bermain dengan disiplin tinggi, dengan permainan yang tidak terlalu mengandalkan skill individu, tapi kerjasama tim, kolektivitas. Makanya kalau kita lihat dalam statistik, itu pemain yang mencetak gol di Uzbekistan tuh ada 10 orang itu. Jadi banyak sekali pemain yang bergantian mencetak gol. Yang paling produktif tuh Norcaev hanya 3 gol. Kemudian dari 21 pemain yang sudah diturunkan, 7 diantaranya pernah menjadi pemberi assist. Jadi mereka bisa saling menggantikan. Tidak ada pemain yang betul-betul digantikan.
tidak tergantikan, saling menggantikan, bisa menggunakan berbagai formasi, bisa menggunakan berbagai komposisi pemain, sering berganti-ganti komposisi pelatihnya, dan itu kelebihan mereka. Nah, tapi di sisi yang lain kelemahannya tim-tim seperti ini tidak punya pemain yang kalau timnya tertekan bisa mengangkat permainan tim. Meskipun mereka punya pemain yang bermain di beberapa klub besar ya, ada di Lens, ada di CSKA Moskow, tapi sebetulnya kualitasnya tidak terlalu istimewa secara individu. Tapi secara kolektif memang tim ini sangat kuat. 12 gol dari 4 pertandingan yang sudah dijalani dan belum pernah kebobolan. Artinya rata-rata bikin 3 gol tanpa kebobolan sampai sejauh ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.